Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang sedang mempelajari ilmu gaib, maka belajarlah dengan penuh istiqomah dan sungguh-sungguh. Karena agar suatu kegiatan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar dan berhasil dengan sukses, maka dibutuhkan suatu rencana atau persiapan yang matang. Begitu pula dalam mempelajari ilmu-ilmu hikmah, ilmu kegaiban, bahasa Jawa itu namanya ilmu. Seseorang yang hendak belajar ilmu tidak boleh tergesa-gesa supaya tidak terjadi kesimpang siuran, menyebabkan sesat dan gila. Upaya pertama yang harus dilakukan oleh calon murid adalah kesiapan batin. Dalam hal ini ada baiknya diawali dengan berkonsultasi dengan orang yang telah ahli di dalam ilmu gaib dan juga kepada ahli ilmu agama yang diyakininya. Dalam mempelajari ilmu dibutuhkan suatu persiapan supaya tahu betul terapan ilmu batin tersebut dengan jalan memperhatikan dan memahami maknanya. Lalu duduk dengan tenang, penuh dengan kesabaran, pahami apa yang sedang dilakukan. Tentu saja sedang mempersiapkan diri untuk belajar sesuatu ilmu. Persiapan yang penting untuk belajar ilmu adalah tahu betul bahwa dirinya telah siap untuk belajar. Nah, kemudian berkonsentrasi pikiran barulah menelan fatwa-fatwa ajaran yang tersirat dari ilmu tersebut. Kalau tidak dapat berkonsentrasi, maka akan kacau balaulah, karena akibatnya dan gagallah yang akan didapat. Setelah dapat berkonsentrasi, barulah memulai dengan petunjuk yang utama terdiri dari 4 perkara. Jadi jika disimpulkan syarat keberhasilan bagi yang akan memperdalam suatu ilmu hikmah atau ilmu adalah sebagai berikut. Sadar bahwa dirinya akan mempelajari ilmu mistik atau gaib. Konsentrasikan pikiran, jangan tumpang siur pikirannya. Paham arti 4 perkara, yaitu 1. Mantap. Artinya mantap dengan penuh keyakinan untuk mempelajari ilmu tersebut. 2. Teman. Artinya tekun atau bersungguh-sungguh. 3. Gelam melakoni. Artinya mau menjalani walau apapun yang terjadi, tetap menghayati ilmu tersebut. Nah, yang terakhir 4. Ojo gumunan. Artinya jangan mudah heran atau terpukau, terpesona terhadap keajaiban yang ditimbulkan oleh ilmu tersebut. Karena bila rasa heran itu timbul, muncullah, maka proses ilmu itu pun akan berhenti dapat dari gumun tersebut. Heran itu adalah hancurnya konsentrasi. Bila terapan ilmu batinnya itu telah dipahami benar, maka sudah saatnya untuk memulai. Dengan bermodalkan ketekunan dan kesabaran, maka ilmu itu akan berhasil dipelajari. Renungkan dengan kesungguhan hati untuk merenungi tuntutan ilmu ini. Pada titik jenuh, maka terbukalah keberadaannya. Nah, di sini terjadinya kegagalan, faktor kegagalan belajar ilmu atau ilmu hikmah. Pertama, kurang fokus, gak hafal mantra dan amalan. Jadi bisa dipastikan kurang konsentrasi pada waktu wirid. Yang kedua, ragu, tidak yakin, karena kunci belajar gaib adalah yakin. 3. Tidak punya wadah bakat, jadi harus dibuka dulu wadahnya agar belajar lebih mudah. Yang keempat, mudah putus asa. Ini harus dihilangkan dari pikiran Anda.
Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Angan-angan terlalu tinggi tanpa disertai tindakan. Yang keenam, tidak sesuai instruksi guru dilakukan dengan caranya sendiri kecuali sudah menguasainya. Mau dikembangkan ilmunya dipersilakan. Untuk proses awal maka harus sesuai instruksi guru, karena guru pasti tahu kadar si murid. Yang ketujuh, terlalu melogikakan goib karena akan merusak keyakinan Anda. 8. Wadah goib kotor harus dibersihkan dulu dengan cara berperilaku yang baik dan menjaga perutnya dari barang haram. Yang kesembilan, amalan dikurangi ditambah sesuai ahli ijazah dari guru, karena akan menghilangkan swab atau khasiat dari suatu ilmu tersebut. Yang kesepuluh, belajar sendiri tanpa guru itu akan menyebabkan kita tidak tahu kadar keilmuannya. Yang ke-11, amalan dicampur-campur hingga satu-satu diselesaikan dulu sampai menguasainya. Yang ke-12, sholatnya bolong-bolong karena ilmu yang baik akan mendorong kita ke ibadah sehingga tekun dan semata belajar ilmu itu hanya untuk mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-13, tidak ikhlas, terburu-buru waktu wirid, jadi kandungan dari wirid ngambang atau kurang berbobot. Yang ke-14, apabila gagal dalam belajar ilmu tentunya disertai qada Allah sehingga kita belum pantas atau belum waktunya menerima ilmu ghaib. Oleh karena itu, pantaskan diri kita untuk mendapatkan suatu ilmu dengan tindakan kita. Yang ke-15, insya Allah apabila kita bisa melakukan kebalikan yang di atas, insya Allah kita bisa merasakan dari manfaat suatu ilmu tersebut. Nah, jadi bagi kalian yang sedang mempelajari keilmuan gaib ataupun hikmah, maka bersungguh-sungguhlah, jangan karena nafsu semata. Dan ilmu gaib tentunya tidak bisa dipikirkan oleh akal dan logika, kecuali dirasakan oleh hati mendekatkan diri kepada Sang Kuasa. Maka insya Allah segala sesuatu yang kita inginkan akan Allah berikan kepada diri kita. Nah, jadi mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.